dalam pergerakan kemerdekaan, dalam perang kemerdekaan dan revolusi sampai masa pembangunan sekarang ini. Sejak tahap yang paling awal dalam perjuangan nasional, kaum wanita Indonesia selalu ikut berjuang bahu-membahu dengan kaum pria. Dalam zaman pembangunan sekarang, peran kaum wanita mendapat tempat yang makin kukuh, baik sebagai ibu dalam keluarga maupun sebagai kekuatan pembangunan bangsa. Hadirin yang terhormat, tercatat dalam sejarah bahwa pada tanggal 22 Desember 1928, 65 tahun yang lalu, kaum wanita Indonesia mengadakan Kongres Perempuan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan antara organisasi-organisasi wanita yang telah ada waktu itu. Kongres juga mengambil keputusan untuk mendirikan Badan Permusyawaratan Bersama yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Keputusan kaum wanita itu sangat mendasar sifatnya dan jauh jangkauannya ke masa depan. Hal ini membuktikan bahwa kaum wanita kita adalah pelopor persatuan bangsa. Keputusan kaum wanita Indonesia itu merupakan dukungan yang besar terhadap Sumpah Pemuda yang dicetuskan 2 bulan sebelumnya. Sejarah bangsa-bangsa dan sejarah bangsa kita sendiri menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itulah yang merupakan syarat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan. Kini bangsa kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa kita pun sedang giat-giatnya membangun. Bahkan tidak lama lagi kita akan menyelesaikan pembangunan jangka panjang pertama dan akan mulai memasuki pembangunan jangka panjang kedua. Dalam tahap pembangunan yang baru nanti, kita makin memerlukan manusia yang berkualitas. Untuk itu, kita perlu meningkatkan pendidikan bangsa kita dalam segala bidang, memperluas wawasan dan membentuk watak. Peran sebagai ibu merupakan peran yang amat mendasar bagi pembinaan watak dan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Watak manusia dibentuk oleh pengalamannya dalam usia dini, dan dalam masa-masa itu peran ibu sangat besar. Watak manusia Indonesia ini pula lah saya rasa yang akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Watak manusia Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan jelas akan mempercepat laju pembangunan. Sebaliknya, watak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan jika tidak setahap demi setahap dikurangi bisa menghambat laju pembangunan. Agar kaum wanita Indonesia dapat membentuk watak manusia Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka penting sekali peningkatan pendidikan dan penambahan pengetahuan bagi kaum wanita. Lebih-lebih karena di masa ini bagian terbesar kaum wanita justru masih sangat rendah tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Hanya ibu-ibu yang terdidik dan berpengetahuanlah yang akan dapat melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Hanya anak-anak yang baik
yang kelak menjadi remaja-remaja yang baik. Hanya remaja-remaja yang baik yang nanti akan menjadi warga negara yang baik, dan hanya warga negara yang baik yang akan